Jumpa lagi bersama saya Makrina Tindangen. Seperti biasanya kita akan melanjutkan cerita bersambung akademik kita terkait barak militer. Apa ya topiknya? Ayo tebak. Kali ini topiknya adalah barak militer dan jalur kolaborasi antara jalur pendidikan dan lembaga. Mengapa harus ada jalur kolaborasi dengan lembaga, Bu? Barak militer adalah merupakan salah satu contoh kolaborasi antara jalur pendidikan, dalam hal ini pendidikan formal, dengan lembaga. Kemudian bagaimana program jalur kolaborasi dengan lembaga? Ya, baik. Video sebelumnya saya sudah mengatakan ada 3 jalur pendidikan, yaitu jalur pendidikan formal, jalur pendidikan non formal, dan jalur pendidikan informal. Nah, sekarang kita akan mengupas bagaimana kolaborasi antara barak militer, jalur pendidikan dengan lembaga. Berarti pada jalur pendidikan, dalam hal ini jalur pendidikan formal, harus memiliki program. Program apa itu namanya? Ada 2 program yang bisa dilakukan di sekolah atau di jalur formal, yaitu program yang terkait dengan program preventif dan program yang terkait dengan kuratif. Apa yang dimaksud dengan program di jalur formal yang terkait dengan preventif? Yaitu program yang mencegah supaya siswa tidak berperilaku yang tidak diharapkan. Sedangkan kalau jalur atau program yang terkait dengan kuratif, itu adalah program untuk mengobati siswa-siswa yang sudah memiliki perilaku yang belum sesuai. Nah, makanya itu contohnya barak militer. Nah, berarti saya ingin tekankan bahwa kolaborasi jalur pendidikan ini bisa terjadi untuk 2 hal, untuk program preventif dan program kuratif. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan program preventif itu melalui jalur pendidikan formal? Yaitu di jalur pendidikan formal telah memiliki tentang potensi yang ada pada siswa. Nah, sehingga program preventif ini harus didasarkan pada potensi yang telah dimiliki oleh siswa. Bagaimana cara mengetahui potensinya? Yaitu di sekolah harus sudah menerapkan yang namanya assessment diagnostik. Apa asesmen diagnostik itu? Terdiri dari 2, yaitu asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, bagi anak yang memiliki potensi atau bakat terkait kognitif, nah mereka bisa kerjasama sama lembaga kompetensi, misalnya untuk olimpiade. Ya, jadi jalur formal dengan lembaga yang kompetensi tadi, misalnya melalui olimpiade sains atau matematika. Nah, sedangkan siswa yang berpotensi pada non-akademik, nah bisa bekerja sama misalnya mungkin konten kreator dan sebagainya macam, atau lembaga yang terkait dengan seni. Nah, begitupun dengan program kuratif, ya. Jadi harus sesuai dengan potensi yang dimiliki peserta didik. Nah, sehingga kata kuncinya itu adalah baik preventif maupun kuratif, ya, itu harus terjadi kolaborasi antara jalur formal dengan jalur lainnya, misalnya tadi informal, formal maupun lembaga yang tentunya berkompeten dengan apa yang menjadi program di sekolah tersebut. Demikian apa yang bisa saya deskripsikan terkait barak militer dan kolaborasi dengan jalur pendidikan serta lembaga kompetensi.